Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Meet kali ini. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Yazida Ihsan selaku Kepala Program Studi Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati Bapak Yusuf Hanafiah SPD MPD selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan teman-teman sekalian. Oke, perkenalkan saya Saro Adila Marpaung. Pada kesempatan kali ini untuk memandu jalannya simulasi kurikulum baru yang terdapat 3 sesi. Sesi pertama dimulai dari jam 9 hingga jam 10 dari angkatan 2020 hingga 2021. Jadi mohon kepada semuanya untuk disimak dengan baik terkait simulasi kurikulum baru di semester genap 2024-2025. Baik, langsung saja kepada Bapak Yazida Ihsan SPD MPD untuk menyampaikan simulasi kurikulum baru. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya terdengar nggak ya, Mbak ya? Terdengar, Pak. Iya, Terdengar, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Mbak, yang kami hormati seluruh teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus angkatan 2020 dan 2021. Yang intinya kalau untuk hari ini tidak simulasi ya. Kemarin kita sudah simulasikan di eh, bulan yang lalu sepertinya. Kalau enggak ya bulan Februari ini kaitannya dengan kurikulum terbaru kurikulum 2024. Nah, saya sampaikan kembali untuk angkatan 2020, mohon maaf, 2021, 2020, 19 dan 18 ketika telah mengambil 144 SKS, maka nanti tinggal konversi. Nah, Rias, nanti mata kuliah yang sudah teman-teman tempuh itu otomatis itu akan berubah menjadi 145 SKS. Nah, permasalahan yang terjadi adalah bagi teman-teman yang belum sepenuhnya mengambil mata kuliah. Dalam artian ada yang nilainya E, ada yang nilainya D akan mengulang, dan saya sampaikan untuk nilai E itu teman-teman wajib mengulang. Karena nilai E itu adalah nilai mati, bobot sistem kredit semesternya juga SKS-nya 0. Jadi teman-teman tidak akan bisa mengikuti ujian skripsi atau mendaftar ujian skripsi ketika masih ada nilai E. Saya ulangi sekali lagi, ada nilai E, maka teman-teman tidak bisa untuk mendaftar ujian munakosah atau ujian skripsi. Adapun yang kedua, bagi teman-teman yang masih ada tanggungan mata kuliah wajib, kan mata kuliah pilihan itu kan ada 3 mata kuliah. Berarti ini bobot SKS-nya adalah 9. Maka kemudian yang sisanya adalah mata kuliah yang wajib untuk diambil. Maka mata kuliah yang wajib diambil adalah 100 menjadi 135. Ditambah 9 menjadi 144. Nanti dikonversi menjadi 145. Saya share kembali kaitannya dengan pedoman konversi yang terbaru. Kemarin sudah disampaikan terbaru karena ada problem berkaitan dengan pemenuhan mata kuliah tadi. Nah, Pak, kalau pertanyaannya sampai sekarang masih sudah 144 SKS diambil tetapi belum berubah. Nah, ini nanti akan ada perubahan, ditunggu saja. Jadi teman-teman tetap sabar.
Jadi tidak usah panik, tidak usah tergesa-gesa. Seandainya mau mendaftar, nanti bisa konsul ke prodi dulu atau cetak KRS yang lama dulu di TU. Nah, saya sampaikan ini mata kuliah yang pasti teman-teman harapannya sudah mengambil semua. Nah, yang terbaru itu ini sebagai pendahuluan ya, adalah pendekatan studi Islam yang awalnya saya konversikan ke micro teaching itu tidak jadi setelah kita kaji uji coba ternyata nggak pas sehingga pendekatan studi Islam dikonversikan ke mata kuliah pengembangan karakter Islami peserta didik. Kemudian yang terbaru kedua adalah magang dasar atau dikenal dengan PLP 1. Itu teman-teman kita konversikan dengan micro teaching. Jadi untuk angkatan 2021 ke bawah sampai dengan 2018 selagi masih ada tanggungan, mohon untuk segera menghadap ke prodi dan mencermati yang ini. Sudah dibagikan belum yang ini? Mohon maaf, sudah saya bagikan belum melalui teman-teman HMPS? Halo, Sudah, Pak. oke, ini yang terbaru nggih. Ini yang terbaru, mohon untuk dicermati teman-teman semuanya. Yang nanti muaranya di akhir itu adalah 145 SKS untuk kurikulum terbaru. Itu yang harus dipahami teman-teman semuanya. Kalau untuk angkatan 2021 ke bawah, asal teorinya sudah selesai, itu insya Allah tidak ada masalah. Nah, untuk saat ini Pak masih 143 SKS yang belum diganti berarti pendekatan studi Islam di sistemnya nanti akan kita geser. Nah, kemudian saya sampaikan untuk angkatan 2021 ke bawah yang kemarin sudah sempro, skripsinya masih mengerjakan, ternyata belum ujian, maka teman-teman diwajibkan untuk input kembali skripsi di portal. Kenapa demikian? Karena aturan di UAD, aturan dari atas, dari Rektorat atau BAA, itu sekarang sistemnya nggak seperti dulu. Kita ngerjakan dulu, kemudian ketika ACC baru input skripsi, itu sekarang nggak bisa. Harus di awal perkuliahan untuk input mata kuliah skripsi. Jadi yang belum selesai skripsi, termasuk angkatan 18, 19, 20, 21, diwajibkan untuk input skripsi. Paham ya sampai di sini ya? Oke, saya stop dulu. Kemudian yang kedua, sudah kelihatan PPT saya? Mohon maaf. Halo, oke. Oke, untuk yang kedua itu kaitannya dengan beberapa jadwal yang harus teman-teman pahami. Pembayaran SPP tahap 1 itu 2020 Januari sampai dengan 27 Februari. Lah Pak, kok kalau sampai tanggal 27 Februari belum bisa bayar gimana Pak? Dengan pertanyaan yang sering disampaikan mahasiswa. Maka batas keterlambatan di prodi karena kita by sistem ya teman-teman semua kayak hal berkaitan dengan keuangan itu masuknya di pusat jadi kita tidak mengelola sama sekali keuangan kecuali keuangan itu bersifat tor berarti dari pusat kita diserahkan ke prodi untuk mengelola kegiatan itu kita baru bisa mengelola itu pun harus ngetor. Nah, tetapi kaitannya dengan perkuliahan, kemudian SKS, sempro, skripsi, itu semuanya terpusat di atas, di Biro Keuangan sana.
Kemudian registrasi jelas, kemudian pengajuan cuti. Yang akan mengajukan cuti juga kita layani, silahkan seandainya memang satu tidak memungkinkan, kemudian yang kedua mungkin menunggu orang tua sakit atau dirinya sendiri sakit, itu bisa mengajukan cuti. Keuntungan dari cuti apa, Pak? Sebenarnya nggak ada keuntungannya dari cuti, karena ketika cuti itu masih terhitung semesternya, sama saja. Tetapi untuk pembayarannya kan akan lebih ringan ketika teman-teman cuti. Kemudian pendaftaran KKN 22 Februari sampai 27 Februari. Kemudian Mubalik Hijrah ini sudah terlewat ya, sudah diblok. Kemudian perkuliahan satu bagi teman-teman yang masih ada teori itu dari tanggal 10 Maret sampai dengan 10 Mei. Saya sampaikan nanti pengumumannya 10 Maret sampai dengan 10 Mei. Kemudian perubahan toleransi perubahan KRS 29 Maret maksimal. Kemudian kita libur Hari Raya Idul Fitri itu mulai dari tanggal 24 Maret sampai dengan 5 April. Berartinya ini liburnya 7 tambah 5, 12 hari. Kemudian bayar SPP 7 April sampai 12 Juli. Kemudian kita UTS tanggal 12 sampai 24 Mei 2025. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian UASnya 21 Juli sampai dengan 2 Agustus. Nah, bagaimana bagi teman-teman yang angkatan 2021 yang masih ada teori, maka saya sarankan, Pak, kalau bingung gimana datang saja ke prodi. Terutama harus membawa transkrip. Transkripnya gimana, Pak? Minta diprintkan di TU. Karena kadang-kadang angkatan yang mohon maaf sudah agak senior itu nanti akan kebingungan sendiri kalau terjadi perubahan-perubahan yang agak radikal. Maka perkuliahan kita laksanakan perkuliahan itu full daring pada bulan Ramadan. Berartinya tanggal 10 Maret sampai dengan 23 April, sorry, 10 Maret sampai dengan, saya ulangi ya, salah ini. 10 tambah 14 berapa, Mas? 24 Maret. Sorry. 10 sampai dengan 24 Maret itu kita perkuliahannya secara daring. Nah, saya khawatir tadi sampai April sampai habis Lebaran masih kuliah online. Nah, dari selama 2 minggu teman-teman atau 2 pekan teman-teman kami persilahkan yang akan mudik segera mudik seandainya tidak ada keperluan kampus. Terus kemudian seandainya sudah mau belum mudik untuk menyelesaikan skripsi ya kami mohon untuk menyelesaikan urusan terlebih dahulu. Nah, maka teman-teman nanti yang ada teori tanggal 10 sampai 24 Maret 2025 itu kuliahnya dilaksanakan secara online atau daring. Kemudian pertemuan dilaksanakan full offline setelah libur Idul Fitri. Nah, terus kemudian yang kedua saya ingatkan kembali kuatkan kembali ketentuan input KRS itu kalau IPK-nya 3 bisa ambil 24 SKS, IPK-nya 1 hanya 15, 1,5 sampai dengan 1,9918 SKS, 2 sampai 2,5 20, 2,5 sampai 2,99 22 SKS, lebih dari 3 bisa mengambil 24 SKS. Saya tekankan kembali karena ini angkatan lama, nilai E wajib mengulang. Nilai E wajib mengulang. Nilai D boleh nggak, Pak? Nilai D hanya ditoleransi 2 mata kuliah saja. Hanya ditoleransi 2 mata kuliah saja. Kalau bisa nggak ada nilai D lah.
Terus kemudian KRS sudah tahu nggih teman-teman senior, alimentasi oke, porta, menu, kemudian mata kuliah sesuai dengan paket semester. Nanti kita infokan kembali apakah PAI itu sudah bisa input pada tanggal 20 besok ataukah belum. Kalau belum, tidak usah risau karena seluruhnya nanti akan berbarengan untuk yang PAI. Karena kita baru penyesuaian kurikulum, jadi mohon dimaklumi terlebih dahulu teman-teman semuanya. Terus kemudian ini ya, terakhir KRS untuk angkatan 2021. Bagi angkatan 21, 20, 19, 18 telah mengambil semua mata kuliah wajib 135, kemudian pilihan 9 akan dikonversi seluruhnya. Apabila masih ada teori wajib, masih ada teori, maka wajib menyesuaikan nama mata kuliah terbaru dengan melihat pada pedoman konversi. Kalau bingung, langsung datang ke kampus untuk konsul dengan Kaprodi atau Sekprodi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk angkatan 2021 dan 2020. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Kami kembalikan ke Mbak Sarah. Baik, terima kasih Bapak untuk penyampaian simulasi kurikulum baru sesi 1. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada teman-teman angkatan 2020 dan 2021. Bisa bertanya secara langsung atau melalui room chat. Oke, baik. Nah, izin bertanya. Ya, perkenalkan saya Muhammad Iqbal. Nah, izin bertanya. Itu untuk kan tadi kan untuk apa namanya pembelajaran perkuliahan kan online kan ya selama 2 minggu itu. Nah, apakah apa bimbingan juga dilaksanakan secara online juga? Itu aja. Terima kasih. Baik, pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang lain bisa bertanya secara langsung ataupun melalui room chat. Kita dulu ya. Oh ya. Oke, yang pertama, saya sudah paham yang pertanyaan pertama ya. Nanti yang kedua disampaikan ya Mbak Sarah. Kaitannya dengan pertanyaan pertama, apakah nanti bimbingan juga dilaksanakan secara online, Mas? Nah, untuk itu kami kembalikan ke dosen masing-masing. Kalau kita sih, saya sendiri, itu masih menerima bimbingan secara offline. Jadi saya sendiri seandainya ada bimbingan, ya kebetulan saya yang bimbing, silakan untuk datang saja ke kampus karena di bulan Ramadan saya juga bukan berangkat. Tetapi dipastikan harus janjian terlebih dahulu, Mas, Mbak. Nah, nanti disampaikan ke dosennya kalau memang dosennya berkenan untuk bimbingan online, ya kami persilahkan. Tetapi kalau masih menghendaki offline, ya kita berikan fasilitas. Gitu ya. Oh, Terus, apalagi oke. saya kira Terima jelas kasih. ya. Gimana? Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada Mbak Leli Agustin, Pak. Jika ada nilai D hanya satu makul, bagaimana nggih? Masih bisa ditolerir, Mbak. Untuk nilai D1 itu masih bisa ditolerir. Tapi seandainya mau perbaikan, nggih, kami persilakan. Intinya tidak ada nilai E. Kemudian batas yudisium periode 3 ini di fakultas tanggal berapa?
Kalau biasanya kita yudisium, periode yudisium itu per tanggal 25. Mau jalur 25 Februari, 25 Maret, April, dan seterusnya. Tetapi di surat edaran yang dari fakultas terbaru itu seperti atau dari universitas itu kan tanggal 28 Februari ya. Jadi teman-teman seandainya sudah ACC, nah kemudian nanti suratnya coba tak tunjukkan, saya juga nggak hafal satu persatu. Sudah ACC, sudah ujian, tapi belum yudisium. Nah, itu nanti bisa tidak membayar SPP, tetapi harus diurus terlebih dahulu. Jadi biasanya minta surat pengantar dari TU, kemudian dikirimkan ke keuangan, itu ya, dari Mbak Tira. Kemudian Mas Raja, terkait konversi mata kuliah, apakah ada tenggang waktunya? Kalau konversi mata kuliah ini, semua konversi akan by proses terus-menerus, Mas. Seandainya terjadi kesalahan, nanti kita akan cermati. Karena kalau konversi itu hak 144 SKS yang sudah diambil, nanti akan dikonversikan semua menjadi 145. Terus dari Mbak Inayah, kami angkatan dan satu yang sudah mengambil skripsi namun belum sidang KHS RES 138 namun di data transit totalnya berkurang bagian. Oh nanti diperbaiki Mbak. Ini 138 itu belum terkonversi yang pendekatan studi Islam ke pengembangan karakter peserta didik dan ini dan mata kuliah micro teaching. Gitu ya. Nanti kita coba cek kembali. Jadi nggak usah khawatir kalau sudah 138 itu sudah aman harusnya. Angkatan 20 SK-nya awalnya 144 tapi direkap 140. Oh, nggak harus konfirmasi Mas. Nanti kita akan mengecekkan. Jadi nanti kalau sudah settle, nanti kita coba cek kembali dan kita simulasikan secara internal dia di pengurus. Gitu ya. Nah, jadi nanti asal 144 itu kurikulum lama, nanti 140 itu nanti kita konversikan, Mas. Nah, yang skripsi Mas siapa ini? Mas Nurul Ihsan sudah skripsi. Mas Nurul Ihsan, Sudah ini Pak, cuman belum lagi proses tinggal bab 4 sama oh revisian nggak Pak. apa-apa, berarti kalau belum. Nanti tetap bisa, Mas. Terus Fatimah, bertanya Pak Abel yang daftar sidang munasalah ketika Ramadan, apakah tetap mendapat jadwal bulan Ramadan? Nah, nanti ada dua kemungkinan, kita tetapkan ujiannya di bulan Ramadan, kemungkinan bisa dilaksanakan secara luring ataupun daring. Tidak pas Lebaran kecuali memang mepet Lebaran daftarnya, itu baru kita jadwalkan ketika Lebaran, pasca Lebaran. Yudisium periode terakhir tanggal berapa? 25, 28 wajib bayar SPA matanya misalnya melebihi batas 28 besok berarti wajib bayar SP1 dan 2. Segera diurus Mas. Surat edarannya kan kemarin sudah dikirim kan Pak? Saya coba cari dulu. Tak tampilkan nanti kalau sudah ada. Izin bertanya, Pak. Ya silahkan. Eh, untuk surat edaran fakultas kemarin kan di poin 2, mahasiswa yang melakukan ujian pendadaran maksimal tanggal 28 Februari dan yudisium lebih tanggal 28 Februari itu kan harus membayar biaya registrasi genap dan dibebaskan SPP ya Pak. Tapi kalau semisal kita sudah membayar uang sidang, tetapi pas waktu tanggal 27 itu tetap bayar SPP juga nggak Pak? Sebentar ya Mbak ya. Gih. Itu baru nyari sudah. Kalau pembayaran uang sidang tetap dibayarkan sidangnya. Tapi kalau untuk SPP dengan sidang itu kan berbeda. Jadi sidang sendiri, SPP sendiri.
Tetapi teman-teman kalau sudah di ACC nanti bisa ngurus di keuangan agar tidak bisa aktivasi dan tidak berbayar. Carikan suratnya dulu guys, sebentar. Oh ini saya tampilkan nih. Ini aktivasi. Saya tampilkan dulu teman-teman. Sudah terlihat ya. Ini surat edaran dari FAI kemarin menindaklanjuti dari universitas. Jadi saya bacakan secara singkat nanti terus kemudian bisa dipahami teman-teman semuanya. Kami sampaikan bahwa berdasarkan edaran dari Biro Keuangan dan Anggaran tentang aktivasi portal bagi mahasiswa semester akhir yang akan melakukan ujian pendadaran di pergantian semester 24-25, maka Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan menyampaikan hal-hal berikut. Satu, mahasiswa yang akan melakukan ujian pendadaran semester Gasal 24-25 maksimal 28 Februari. Di masa peralihan semester Gasal ke genap diberikan toleransi aktivasi portal tanpa membayar semester genap dengan syarat sebagai berikut. Satu, mendapat ACC. Kedua, sudah membayar ujian pendadaran. Kemudian mengajukan toleransi aktivasi portal semester genap 24-25 dari tanggal 20 sampai dengan 27 Februari. Paham ya? Mahasiswa yang melakukan ujian pendadaran maksimal 28 Februari dan yudisium melebihi 2 Februari harus membayar biaya registrasi genap sebesar 300.000. Mahasiswa yang melakukan ujian pendadaran dan yudisium maksimal 28 Februari tidak dikenakan SPP semester genap tahap 1 dan tahap 2. Empat, mahasiswa yang melakukan ujian pendadaran dan yudisium lebih tanggal 28 Februari harus membayar SPP tahap 1 dan tahap 2. Itu ya yang harus dipahami teman-teman. Jadi kalau belum yudisium sampai dengan tanggal 28 itu nanti akan terkena biaya registrasi 300.000. Nah, Pak, kalau gimana Pak kalau kita protes ya ini sudah aturan dari Biro Keuangan. Kita sifatnya hanya menyampaikan dari hulu ke hilirnya, nggih. Terima kasih. Lagi, Pak, kalau ngambil skripsi di semester 7 belum selesai, kemudian ngambil di semester 8, lalu nilainya bagaimana Pak? Ya otomatis nggak keluar. Otomatis nggak keluar. Tapi nggak ada masalah kalau skripsi. Yang pasti 7 belum selesai, 8 wajib ambil lagi. Pendadaran harus menunggu nilai KKN, iya.
Lebih dah kalau 28 berarti besok bayar SPP. Nah, itu sudah diterangkan ya. Kemudian Pak Izin saya minta mendaftarkan Wisidin ketiga 28 tadi. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Oke. Eh, kan saya Dimas Kurnianur dari Prodi PAI Angkatan 21. Kemarin itu kan nilai Kamjar itu kan belum ada, masih ada yang belum keluar 8 SKS. Nah, itu tuh nanti kalau misalnya, tapi kita sudah ACC skripsi dan peredaran di bulan ini misalnya di Februari. Nanti kan misal kita bayar registrasi 300.000 itu, apakah nilai itu tetap bisa masuk dan kita tetap membayar di tahap kedua atau Nilai bagaimana apa, ya? Mbak? Nilai apa? Kamjar, Hah? kampus, kampus mengajar. Oh, kalau kampus mengajar otomatis harus keluar. Belum keluar juga ya? Belum, Pak. Soalnya kemarin kata TU-nya itu yang kemarin kan semester 6 cuma bisa dimasukin 8 SKS. Nah, terus Hmm. saya tanyakan apakah nggak bisa dimasukkan di semester 5 gitu. Terus katanya nggak bisa, Mbak, harus pas portalnya aktif. Nah, terus kan saya sekarang udah selesai skripsi, terus apakah itu nanti saya harus mengambil skripsi lagi di semester 8 gitu. Padahal kan saya sudah selesai, tapi karena nilai belum keluar itu gitu loh, Pak. Wah, saya kalau ini coba panjenengan ke TU dulu. Bisa dikeluarkan nggak semester ini? Karena by sistem apa-apa kan, Mbak. Kalau seandainya terlalu penuh, SKS-nya nanti juga bermasalah. Kalau seandainya dari TU bisanya semester genap, ya coba ikuti semester genap nanti auto keluar. Tapi kan tidak tidak banyak itu untuk SPP-nya. Ya memang ya agak susah juga untuk kalau untuk pembayaran ya. Itu ya Mbak, Iya, coba dikonfirmasi terlebih dahulu. ya baik, Pak. Terima kasih. Oke, mohon maaf. Ada lagi, silakan. Yang lain, jadi 28 Februari itu bukan ujian ya teman-teman semuanya. Tapi sudah ujian plus yudisium, itu yang harus dipahami. Ujian plus yudisium, bukan hanya ujian saja. Kalau ujian saja, registrasi untuk aktivasi portal. Nah, kemudian teman-teman kami minta untuk mengisi presensi kehadiran, nggih, sebagai bukti kehadiran. Dan nanti kalau ada apa-apa, teman-teman hadir, kurang jelas, saya kan bisa menjelaskan kembali. Tetapi yang nggak hadir itu yang menjadi masalah. Yang nggak hadir itu menjadi masalah karena ya harusnya hal yang sepenting ini itu teman-teman harus perhatikan benar-benar. Itu ya, silakan untuk isi presensi. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Masih ada waktu 9 menit. Mas Rizky pertanyaannya tanggal 25. Saya sampaikan biasanya setiap tanggal 25. Kecuali ada hal-hal urgent yang itu memberikan kesempatan tambahan 3 hari supaya mahasiswa yang bisa menyelesaikan, Mas. Kalau untuk Februari, biasanya tanggal 25. Ya, yang lain silakan.
Ada lagi, silahkan. Ini ada yang bertanya, Pak. Ya Allah, Mas Rizky sudah fix tanggal 28. Untuk pengantarnya dari TU. Saya sampaikan kembali, biasanya yudisium itu tanggal 25. Biasanya. Akan tetapi karena ada problem atau toleransi tertentu bisa menjadi tanggal 28, Mas. Jelas ya pernyataan saya. Toleransi pembayaran itu ke TU dulu, baru ke keuangan. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan untuk mengisi presensi ya. Ada yang lain? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Mbak Sarah. Baik teman-teman, ini tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan. Alhamdulillah untuk sesi satu telah selesai. Terima kasih untuk Bapak Yazidat atas penyampaiannya dan terima kasih untuk teman-teman sesi 1 dan sudah boleh meninggalkan Google Meet. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Rasulullah la nabiyya wa la rasulah ba'da ma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim pada kesempatan yang berbahagia kali ini yang kami hormati teman-teman angkatan 2022 dan 2023. Harapannya seluruh angkatan ini bisa berpartisipasi semuanya untuk kebaikan bersama. Karena nanti kalau tidak ikut ini akan bingung. Akhirnya ketika bingung nanti laporan ke teman-teman HMPS, tuh kok KRS-nya berubah, SKS-nya berubah, kemudian kok ada yang pindah-pindah dan seterusnya. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu untuk perubahan mata kuliah kemarin teman-teman HMPS itu konsolidasi dan mengkonfirmasi ke program studi kaitannya dengan micro teaching. Ternyata dari angkatan 2022 ini agak keberatan untuk mengambil mata kuliah micro teaching kembali. Saya enggak apa-apa. Tetapi intinya saya sampaikan, maka mata kuliah micro teaching itu sejatinya adalah mata kuliah persiapan yang digunakan untuk pengembangan PLP 2. Tetapi ya sangat disayangkan. Ternyata teman-teman mahasiswa tidak menghendaki. Akhirnya saya konversi terbaru. Yang terbaru ini yang di saya blok warna kuning. Yang awalnya pendekatan studi Islam dikonversi ke mata kuliah micro teaching, maka saya rubah pendekatan studi Islam dikonversi ke mata kuliah pengembangan karakter Islami peserta didik. Pak, mata kuliah kami berkurang, Pak, SKS-nya. Yang pendekatan studi Islam ke pendekatan karakter Islami peserta didik secara sistem belum kita ganti. Jadi sabar, nggih, sabar untuk diganti. Mudah-mudahan hari ini bisa langsung diganti nanti. Terus kemudian yang kedua kaitannya dengan
magang dasar nanti akan dikonversikan yang magang dasar hanya 1 SKS, itu akan dikonversikan ke micro teaching yang bebannya 2 SKS. Nah, nanti di terakhir teman-teman ketika sudah mengambil seluruh mata kuliah harusnya bisa 145 SKS. 145 SKS itu berartinya 136 beban SKS mata kuliah wajib dan 9 mata kuliah pilihan yang harus teman-teman pahami secara bersama. Jadi sudah kita cermati dan insya Allah ini konversi terakhir. Jadi teman-teman kalau sudah mengambil seluruh mata kuliah yang lama itu biasanya nanti akan terkonversi menjadi 145 SKS. Nah, Pak, kalau belum berarti ini mungkin ada di tahfidz ini yang dibagi menjadi 2 konversinya. Yang awalnya kemarin hanya 1 itu terkonversi menjadi 2. Dan tenang saja bagi teman-teman SKS-nya, maka nanti kalau sudah mengambil semua malah SKS-nya tambah 1. Nah, ini sudah dibagi oleh teman-teman, silakan untuk dicermati. Kemudian bukunya dibuka, buku panduan akademiknya. Kemudian mata kuliahnya diisi nilainya. Itu yang harus teman-teman lakukan. Kemarin juga ada laporan, laporan tapi ternyata bukunya belum diisi. Itu kan juga repot. Kenapa buku bimbingan akademik itu perlu diisi? Karena itu dilakukan untuk langkah controlling apakah ada mata kuliah yang belum diambil ataukah sudah. Sehingga teman-teman angkatan 22 dan angkatan 23 itu SKS-nya tidak terlewatkan. Yang kurikulum lama saja, angkatan lama itu sampai sekarang yang angkatan 2018 itu masih ada yang mengambil mata kuliah karena nggak lulus, kemudian nggak diambil, termasuk nggak lulus, kemudian dibiarkan saja mau di DO baru, kemudian teori lagi, ambil teori lagi. Jangan sampai angkatan 22, 23, satu lulusnya lama, katanya kaitannya dengan efisiensi SKS dan kelulusan, Pak. Jangan sampai lulusnya lama, kemudian nggak cepat selesai. Maka harapannya nanti angkatan 22 itu di tahun 2025 sudah lulus semua. Itu yang harus teman-teman konsekuen, konsisten terhadap ini ya pernyataannya. Terus kemudian yang kedua kaitannya dengan input KRS. Saya mohon izin, apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Sudah, Sudah. Bapak. Sudah, Bapak. Ini kaitannya dengan sosialisasi kurikulum. Saya belum bisa menjamin apakah besok sudah bisa input KRS ataukah belum. Karena untuk mata kuliah itu harus dikirimkan dulu ke keuangan. Mudah-mudahan sudah ya. Nah, nanti teman-teman nggak usah khawatir seandainya tanggal 20 belum bisa, nanti kita kabari. Nanti ini tanggal 21 atau 22 dan itu teman-teman nggak usah khawatir tidak kebagian kelas. Karena dalam satu kelas itu secara kuantitas jumlahnya 60. Nah, tapi nanti kalau tidak dapat gimana Pak? Laporkan ke teman-teman HMPS, kemudian akan kita buatkan, adakan kembali kelas yang penuh tersebut. Yang pasti kita tidak bisa menyediakan kebutuhan, kemudian keinginan, tidak bisa memenuhi keinginan seluruh mahasiswa, karena juga dibatasi aturan dari rektorat, wakil rektor akademik, bahwa satu kelas itu wajib minimal 60. Sehingga kelasnya kalau enggak 2 maksimal 3 kelas saja. Jadi sangat-sangat terbatas kalau enggak 2 hanya 3 kelas saja yang kita bisa sediakan teman-teman semuanya. Terus kemudian yang kedua kaitannya dengan jadwal agenda akademik teman-teman semuanya, kaitannya dengan pembayaran SPP tahap 1 20 sampai 27 Februari, 20 Januari sampai 27 Februari.
Kemudian cuti, silahkan yang mau cuti karena mungkin orang tua sakit atau kemudian kendala biaya dan seterusnya 20 Februari sampai dengan 27 Februari. Kemudian masa perkuliahan kita itu perkuliahan 1 sampai dengan UTS 10 Maret sampai dengan 10 Mei. Setelah itu nanti kita akan UTS. Nah, setelah UTS nanti 12 sampai 24 Mei. Setelah UTS nanti ada masa perkuliahan kedua 26 Mei sampai 12 Juli. Kemudian di UASnya pada tanggal UASnya pada tanggal Agustus 21 Juli sampai dengan 2 Agustus. Ini teman-teman harus dicermati karena ini kaitannya dengan input KRS termasuk aktivasi. Karena ada tren mahasiswa itu 2 semester nggak diurus, nggak cuti, tahu-tahu mau di DO baru muncul atau ketika dihubungi didiamkan saja baru di DO itu kemudian baru muncul itu yang menjadi permasalahan bagi kita itu yang harus teman-teman pahami. Terus kemudian kaitannya dengan perkuliahan prodi, kita akan melaksanakan perkuliahan itu dengan 2 model, tidak blended ya tapi 2 model yang pertama adalah full daring, model kedua adalah full luring. Full daring dilaksanakan pada bulan Ramadan. Bentar, nggih. Wih. Oh, saya ulang lagi, full daring dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 24 Maret. Full daring dilaksanakan 10 sampai 24 Maret. Nah, ini pada bulan puasa, 2 pekan dilaksanakan secara online. Jadi teman-teman yang mau pulang kami persilahkan. Kemudian yang full luring pertemuan dilaksanakan secara offline, full offline setelah libur Idul Fitri. Ketentuannya gimana? Bagi teman-teman yang IPK-nya lebih dari 3 bisa mengambil 24 SKS seperti yang sudah saya sampaikan awal-awal dulu. Kemudian 2,5 sampai 2,99, 22 SKS seterusnya. Terus setelah itu nilai E perlu dipahami oleh teman-teman angkatan. Sebentar, saya ngecas HP laptop dulu. Untuk teman-teman angkatan 2022 dan 2023 ketika mendapatkan nilai E itu wajib mengulang. Nah, Pak, kalau nilai D gimana? Kalau nilai D kita toleransi hanya 2 mata kuliah saja. Selain itu nilai E itu tidak ada bobotnya sehingga teman-teman wajib mengulang. Kemudian prosedur KRS-nya mulai dari administrasi, kemudian portal seperti biasa, kemudian menu, jadwal, pilih mata kuliah yang sesuai dengan paket. Nah, ini untuk angkatan 22. Teman-teman, untuk angkatan 22, tolong untuk dicermati, nanti juga ini akan saya bagi PPT-nya. Mata kuliah micro teaching tidak usah diambil, karena kemarin minta konversi ya. Konversi dari magang dasar atau PLP 1. Jadi teman-teman yang sudah mengambil PLP 1, sudah keluar nilainya, otomatis tidak mengambil micro teaching. Tetapi yang belum, berarti ini silahkan untuk menyesuaikan, karena ini kesalahan teman-teman sendiri kalau tidak ikut PLP 1. Terus mata kuliah paket di angkatan 2022 itu yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri ilmu dakwah, kemudian sampai dengan magang lanjut terapan itu kurikulum lama. Yang kurikulum terbaru di sebelah kanan, ilmu dakwah, kebijakan, kepemimpinan, kemudian mikro teaching nggak diambil, pengembangan kepribadian guru, pengembangan kurikulum PAI, pengenalan lapangan persekolahan. Yang diambil yang ini, mata kuliah yang ini. Jadi ilmu dakwah Pak kalau sudah diambil di semester 4 kemarin gimana ya? Sudah nggak diambil. Kalau sudah diambil sudah nggak usah diambil kalau itu memang lulus. Kemudian perhatikan juga kaitannya dengan
mata kuliah pilihan. Kemarin semester 4 semuanya mengambil mata kuliah pilihan. Nah, ini harus diperhatikan karena ada pergeseran yang kemarin semester 6 itu berubah menjadi semester 7. Ini nanti diperhatikan ketika akan mengambil mata kuliah, terjadi pergeseran. Terus, teman-teman kalau SKS-nya masih kurang gimana? Ini yang harus teman-teman pahami. Silahkan untuk angkatan 2022. Saya ulangi, angkatan 2022 wajib mengambil mata kuliah yang bergeser semesternya. 1. Antropologi Pendidikan Islam yang di kurikulum lama semester 6 sekarang bergeser ke semester 2. Itu wajib diambil 2 SKS. Nah, Pak, kalau lewat gimana? Hari ini akan ada presensinya. Jadi nanti teman-teman yang tidak mengikuti sosialisasi ini, kemudian ketika salah, ya jangan menyalahkan prodi. Sebenarnya mata kuliahnya terlewat. Ya, karena ini sudah menjadi kewajiban kami untuk mengingatkan teman-teman semuanya, termasuk PPT-nya juga saya bagikan. Nah, itu nanti untuk semester 6 silakan mengambil 1 antropologi pendidikan Islam di semester 2 2 SKS yang belum ngambil ya. Kemudian wajib mengambil metodologi penelitian 1 kuantitatif di semester 4. Metodologi penelitian 2 kualitatif di semester 5. Lah Pak, semesternya ganjil, kita munculkan semesternya. Meskipun di semester ganjil kita munculkan di semester genap. Kemudian bisa mengambil mata kuliah sempro apabila SKS cukup. Nah, bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah sempro, wajib judulnya di ACC terlebih dahulu ke pembimbing DPA-nya karena harus pengajuan judul ke DPA. Ini khusus untuk angkatan 2022. Nah, untuk angkatan 2023 atau untuk saat ini besok masuk ke semester 4 2023, nah ini terjadi pergeseran. Administrasi sama, kemudian Islam interdisipliner, besok tidak ada mata kuliah Islam interdisipliner karena teman-teman sudah mengambil di semester 3. Kemudian wajib mengambil metodologi penelitian 1 kuantitatif wajib diambil. Pendidikan akidah akhlak, pendidikan Quran hadis, kemudian angkatan 2003 wajib mengambil mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan 1. Wajib. Kemudian sosiologi pendidikan, tahfidz juz 30 dan tahsinul Quran. Lah Pak, kalau sudah lulus tahfidz gimana Pak? Tahfidz terus tahsin, ya sudah nggak usah ngambil kembali. Itu yang harus teman-teman pahami nanti dicermati. Ini mata kuliahnya seandainya sudah diambil, silakan bisa mengambil mata kuliah di semester 6. Yang diambil apa? 1, micro teaching wajib. Wajib ya. Ini praktikum wajib diambil. Kalau SKS-nya Torah wajib diambil. Yang kemudian yang kedua ilmu dakwah. Silakan untuk diambil. Pak, kalau sisa lagi gimana, Pak? Ya boleh ngambil mata kuliah yang lain. Tambahan, contoh pengembangan kepribadian guru 2 SKS. Yang tidak boleh diambil adalah PLP 2 dan Sempro. Tidak boleh diambil oleh angkatan 2023. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti seandainya ada pertanyaan kami persilahkan. Kami kembalikan ke Mbak Sarah. Baik, terima kasih kepada Bapak Yazidul Ihsan SPD MPD untuk penyampaian kurikulum sesi 1, sesi 2. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada teman-teman angkatan 2022 dan 2023 bisa bertanya secara langsung ataupun melalui room chat yang tersedia. Silakan. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Silakan.
eh, izin bertanya terkait dengan di transkrip di portal kami, saya maksudnya di angkatan 2022 itu untuk mata kuliah pengembangan kepribadian guru PAI itu kan saya sudah ambil Pak dulu di semester 4. Nah, tapi di portal itu nilainya hilang. Nah, itu apakah besok harus ambil di semester 6, ngambil lagi, atau biarkan dulu saja, Pak? Oh, Mas apa ini Mas Hanif ya? Nggih, Pak. Oh, nggak perlu Mas. Kalau kemarin sudah ngambil. Jadi kemarin tuh kasusnya gini. Pengembangan saya sampaikan ya. Kalau ada masalah sampaikan seperti ini aja. Pengembangan kepribadian guru itu kan kemarin dikonversi kedua mata kuliah. Satu pengembangan karakter peserta didik, satunya lagi pengembangan kepribadian guru. Jadi satu mata kuliah dikonversi menjadi dua. Nah, ternyata di sistem itu nggak bisa membaca kalau satu dikonversi dua itu nggak bisa. Maka untuk yang terbaru itu kan pengembangan yang tadi yang saya share tadi di awal tadi yang saya bagikan teman-teman HMPS bagikan juga itu pengembangan kepribadian guru nanti akan kita perbaiki konversinya pengembangan guru dikonversi ke pengembangan kepribadian guru. Kemudian eh, pengantar studi Islam yang awalnya kemarin micro teaching kita geser ke pengantar studi Islam dikonversi ke pengembangan karakter peserta didik, karakter Islami peserta didik. Terus magang satu nanti akan dikonversi menjadi dua, dikonversi ke PLP satu, kemudian dikonversi ke micro teaching. Jadi kalau sudah ngambil dibiarkan saja Mas. Oh, Sudah nggih. ngambil Berarti dibiarkan kalau saja. kemarin sudah ambil Iya. pengembangan kepribadian guru PAI, walaupun di transkrip itu nilainya hilang, berarti untuk semester 6 Nanti tidak akan usah muncul, ngambil. nanti akan muncul lagi ketika sistem kita masukkan. Oh, gitu, nggih, Pak. Oke. Nah, terus kemudian kalau di transkrip itu muncul, kalau kan di tulisan slide Bapak itu kan PLP 1 nanti dikonversi ke micro teaching, nggih, Pak? Iya, Nah, magang itu, itu terus. oh, nggih. Nah, itu kalau muncul dua-duanya gimana, Pak? Di transkrip itu nilai PLP 1 muncul, nilai micro teaching juga muncul. Oh, itu masih lama Mas. Itu konversi dari pendekatan studi Islam yang lama itu belum diganti. Oh, nggih, nggih, nggih. Nanti yang micro teaching itu dikonversi dari PLP 1. Jadi nanti PLP 1 muncul, kemudian micro teaching muncul, tapi nilai PLP dari nilai micro teaching dari PLP 1. Tapi inputnya kalau satu mata kuliah dikonversi menjadi kedua mata kuliah itu biasanya manual, Mas. Jadi harus manual. Oh, nggih, nggih, Mau nggih. dipahami kalau sudah ngambil biarkan saja. Oh, nggih, baik, Pak. Terima kasih. Terus apalagi yang mana deh? Mas, izin bertanya, Pak. Ya, yang ini dulu ya, yang lisan dulu ya. Bismillah. Lanjut. Ini Pak, mengenai KKN. Mengenai KKN. Soalnya kan ini kan 108 dan batas pendaftaran KKN kan maksimal 27 nggih, Pak. Pendaftaran KKN alter itu nggih. Nah, itu apakah nanti seumpamanya kan kita menunggu sistem portal itu kembali seperti semula SKS-nya. Soalnya kan kalau 108 nggak bisa ambil KKN dikarenakan batas minimal KKN-nya kan 110 Bapak. Itu berarti kita nunggu apa namanya pendaftaran KKN-nya itu nunggu dari prodi udah selesai penginputan semuanya gitu Pak. Oke, oke, oke. Terima kasih, Mas. Saya langsung jawab ya. Kemungkinan perubahannya itu nggak begitu lama, 2 sampai 4 hari ini, Mas. 2 sampai 4 hari ini. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, saya nggak bisa menjamin untuk KKN ya, Mas. Dalam artian gini, karena untuk semester 6 ini, nanti kan ada PLP tuh. PLP 2. PLP 2 itu biasanya dilaksanakan pada setelah UAS, berarti ini Agustus September. Nah, teman-teman seandainya akan mengambil KKN, pastikan waktu KKN itu di bulan September, Oktober, November, Desember itu. Paham nggih? Nah, Eh, range maaf, waktu,
menyambil alter kan itu nggak mengganggu magang 2 Pak, PLB 2. Soalnya kan dilaksanakannya kan sebelum UAS itu alternya. Iya, Magang. saya sampaikan belum selesai, Mas. Belum selesai saya nyampaikannya. Nah, kalau kalau KKN reguler, pastikan waktunya bulan September sampai dengan Desember. Karena Januari itu nanti akan sudah perubahan semester. Kemudian kaitannya dengan KKN alternatif, pastikan, pastikan saya sampaikan, tidak berbenturan dengan jadwal mata kuliah. Nah, kecuali KKN alternatif tersebut dilaksanakan pasca bulan Agustus, karena bulan Agustus kan UAS tuh 20 berapa Juli tadi, 22 Juli sampai berapa Agustus itu kan UAS. Nah, setelah itu aman. Tetapi seandainya berbenturan dengan materi kuliah yang dilaksanakan secara offline, ya prodi tidak bisa kemudian memberikan rekomendasi. Karena kan KKN maksudnya ada mata kuliah yang memang dilaksanakan pada jam 4 sampai dengan jam setengah 6. Umpamanya ya. Ternyata KKN alternatif itu kan dilaksanakan dari jam 3 sampai dengan jam 8. 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau jam jam 3 sampai dengan jam 10. Nah, itu kita tidak bertanggung jawab kaitannya dengan itu, Mas. Nah, yang pasti teman-teman ketika akan mengambil KKN sebisa mungkin tidak berbenturan, baik itu yang reguler maupun alternatif, berbenturan dengan perkuliahan. Nah, seandainya memang mau alternatif, silakan untuk mengambil mata kuliah yang sifatnya tidak sore hari. Karena kan alternatif mulai dari jam 3 tuh. Gitu. Terima kasih, Mas. Ada tanggapan, monggo? Oke, Bapak siap. Mungkin untuk ini Pak, pertanyaannya kan besok ini kan udah mulai ambil KRS nih. Tuh, kalau bahasa kita kan war KRS. Apakah kita itu bisa war KRS besok atau menunggu instruksi dari Prodi kalau di portal itu udah Oke, selesai oke, oke, untuk Mas. Oke, menunggu. terima kasih. Langsung tak tanggapi ya. Mohon maaf, biar cepat. Iya, Pak. Kalau besok belum bisa, jadi nanti kita tak coba dulu. Sudah muncul belum? Kalau belum bisa, enggak usah khawatir. Nanti perkiraan ya kalau nggak bisa tanggal 20 berarti tanggal 22 sampai 25 atau 26, 27. Nah, gitu khusus untuk PAI karena ini pergantian kurikulum, jadi teman-teman nanti ditunggu ya. Sudah muncul belum mata kuliahnya? Belum ya di portal? Sudah, Bapak, tapi Pak. Oh, di portal belum, di Nah, Semeru. oh di Semeru sudah muncul, berarti ini kalau besok dibuka, ya alhamdulillah. Kalau belum bisa dibuka, sabar menunggu, nggih. Saya mohon maaf sekali. Sabar menunggu untuk menyesuaikan. Tapi nanti pakai rambu-rambu yang saya sampaikan itu, yang angkatan 22, 23, insya Allah mata kuliah tidak akan terlewat kalau sesuai dengan rambu-rambu yang saya berikan, saya sampaikan, paparkan di PPT tadi. Itu Mas Said. Oke, Bapak siap. Terus kemudian yang ketiga, seandainya kelas penuh. Karena kelas kita, kemarin ada yang minta Mas Bima itu minta jadwal. Mas Bima saya nggak bisa menjamin jadwal yang kita serahkan ke Semeru itu tidak berubah. Paham ya maksud saya? Ini saya kita Pak Yusuf menjadwalkan hari Senin itu ilmu dakwah jam 7 sampai jam 9. Bisa jadi di Semeru nanti berubah jadwalnya dari jam 9 sampai jam 11 umpamanya gitu. Maka kita nggak berani membagikan jadwal itu ke mahasiswa biar nanti yang ada di Semeru mawon ya. Gitu. Kenapa saya nggak mau memberikan jadwal itu karena itu. Terus yang keempat, seandainya kelas penuh. Tetapi ini bukan kemudian memenuhi keinginan mahasiswa ya. Ada satu mata kuliah kemudian, wah ini nggak cocok buat saya karena saya kerja atau apa, kemudian saya harus ganti. Nah itu saya nggak bisa memenuhi semuanya itu. Ya jadwal yang sudah ada silakan untuk
digunakan seandainya kelasnya penuh, kan kelas kita kelas besar tuh 60. Maka nanti laporan saja ke teman-teman HMPS Kastrat. Nanti Kastrat akan menyampaikan ke kita akan membuka kelas baru. Intinya itu saja, membuka kelas baru. Jadi hak-haknya teman-teman semuanya itu akan tetap terpenuhi untuk mengambil mata kuliah. Itu ya, terima kasih. Lanjut. Di bawah teman sangat. Oke, sami-sami. Yang lain monggo. Saya Pak izin Silakan. terkait yang matkul pilihan yang tadi ada perubahan semester itu sistemnya terus bagaimana nggih Pak untuk mengambil mata kuliahnya? Begitu Bentar. Pak. Oke, ntar nggih tak mengirimkan kurikulum dulu. Bentar. Oke, tanya dengan itu. Ini saya share screen kembali ya. Di mata kuliah pilihan nih, mata kuliah semester 6 ya. Nah, kemarin seandainya teman-teman sudah mengambil di semester 6 itu desain media audiovisual. Saya berikan ilustrasi. Sudah mengambil desain di semester 6 ya, semester 6 ini. Mengambil desain media audiovisual. Maka di semester 7 yang teman-teman ambil adalah manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam luar sekolah. Atau juga bisa dibalik. Ternyata teman-teman di semester 6 yang semester 4 yang lalu mengambil desain media pembelajaran. Ternyata desain media pembelajaran itu semester 7 malah dikonversi ke semester 6. Nah, maka teman-teman ambil saja kalau di sini bisa ngambil yang semester 6. Apa itu? Berartinya dia ngambil, oh sorry, desain media pembelajaran ini kan menjadi semester 6 tuh. Maka teman-teman bisa mengambil desain peraga atau manajemen pendidikan Islam luar sekolah. Nah itu dikiak-kiokkan sendiri Mas. Kemarin ini dulu semester 6 ternyata kemarin sudah ngambil waktu semester 4. Berartinya ketika semester 7 yang diambil adalah manajemen. Biar ini semester, oh sorry. Yang kemarin semuanya kita ngambilnya desain media pembelajaran yang awalnya semester 7. Nah itu nanti bisa teman-teman ngambil yang, karena semester 7 berubah ke semester 6 bisa ngambil yang semester 6 jadi semester 7. Nah, di sini. Ya, baik Pak, berarti kan kalau saya sudah mengambil desain peraga pembelajaran, berarti saya bisa mengambil antara desain media yang software itu nggih Pak? Desain media pembelajaran atau desain audiovisual bisa. Di semester 6-nya ya, Mas. Berarti ini semester 7 sudah nggak ngambil lagi nanti. Paham tuh maksud saya? Oh nggih Pak, baik. Paham Pak. Terima kasih Pak. Oke. Intinya mata kuliah pilihan, kalau masih bingung, ya setiap semester, karena ini pergantian ya. Nanti kalau teman-teman sampai double di semester 6 ternyata double, yang kemarin sudah ngambil semester 7 ternyata dipindah ke semester 6 juga nggak ada masalah. Tapi bagi yang belum, nah nanti di, dicoba kiok-kiokkan ya. Karena ini pergantian, nggak ada masalah. Yang lain silahkan.
Pak, mohon maaf izin bertanya terkait nilai yang tadi itu yang sempat Bapak bahas itu yang tadi yang ada nilai E sama D plus itu kan katanya kan kalau yang nilai E itu nggak ada toleransi ya, harus mengulang. Nah terus yang nilai D-nya itu eh, masih ada apa namanya kayak dipertimbangkan dua mata kuliah. Itu tuh maksudnya gimana ya Pak? Kalau nilai E wajib ngulang. Kalau nilai D selagi hanya dua mata kuliah tidak wajib mengulang. Tapi nilai D yo aib mas. Ini masa sehari ini ada nilai D itu. Mungkin kalau Berarti jam enggak, itu nggak apa-apa. intinya kalau mendapatkan nilai D dalam satu matkul itu di semester lama berarti nggak perlu mengulang kan Pak? Mas, semua mata kuliah itu hanya boleh dua mata kuliah yang nilainya D. Simpel. Oh, Semua mata kuliah boleh dua mata kuliah yang nilainya D. Tetapi perlu dipahami teman-teman semuanya, mata kuliah yang sifatnya institusi itu nggak boleh D. Sebagai contoh yang sifatnya AIK, contoh Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, kemudian Islam interdisipliner, ilmu dakwah, fikih, itu nggak boleh nilainya D. Karena syarat untuk KKN nilainya B. Tahsin, itu nilainya B. Selain itu, dua mata kuliah boleh, Mas. Tetapi kalau nilainya E, itu wajib mengulang. Kemudian teman-teman dari sebenarnya 60 mata kuliah, ternyata nilai D-nya 3 atau 4, ya nggak bisa ujian. Bolehnya hanya nilai D itu hanya dua mata kuliah. oke, baik Pak, terima kasih. Saya jawab yang ini dulu ya, yang di kolom chat ya. Mohon maaf Pak, bilang bila di semester 6 boleh mengambil KKN. Saya sampaikan boleh, tetapi manajemen waktunya untuk diatur sendiri, nggih. Karena nanti banyak. Kemudian mohon izin Pak, setelah hitung-hitung kembali SK saya sesuai dengan kurikulum, tapi tetap kembali ke seperti awal. Ada mata kuliah yang belum dimasukkan, Mbak. Yang satu mata kuliah konversi kedua. Bagi contoh sebenarnya tahfidz. Tahfidz itu konversinya dua, tahfidz dan tahsin. Tetapi di sistem hanya bisa membaca tahfidz atau tahfidz tahsin. Sedangkan tahfidz yang nggak ada nilainya. Nah, itu nanti akan dimanualkan. Terus kemudian angkatan 23. Tanya kenapa mata kuliah tahfidz justru di kurikulum baru nilainya cuma keluar tahfidz? Belum, ditunggu ya. Pak izin bertanya mikro teaching tapi tadi ganti dari makul atau makul baru nggih. Kalau untuk angkatan 22 konversi dari PLP 1 atau magang 1. Tapi angkatan 2023 wajib ngambil mata kuliah baru. Karena angkatan 23 kan tetap besok ngambil PLP 1. 23 kenapa mata kuliah di kurikulum cuman oh belum. Agustina Rojana izin bertanya Kak perubahan ini. Jadi kan masih dikit terkait beberapa masalah yang saat ini ke arah semester lalu, yaitu seharusnya PLP tahap 1, tapi malah PLP 2. Nah kemarin gimana? Praktek enggak? Saya butuh penjelasan kalau ini. Karena beberapa mahasiswa, ada satu mahasiswa yang itu harusnya PLP 1, dia input PLP 2. Nah ketika saya minta untuk mengirimkan tugas, hilang orangnya, saya nggak tahu kemana. Itu yang saya agak gimana gitu. Sudah diberikan kemudahan, dikasih ini ngerjakan tugas nggak dikerjakan. Nah itu harus ke prodi Mbak, karena ini sudah lewat. Izin bertanya Pak, untuk mata kuliah antropologi angkatan 23 belum ambil juga, apakah bisa diambil di semester 4? Bisa, bisa. Tapi nanti kelasnya jadi banyak ini. Bisa Mas, Mbak. Sudah menjadi belum? Saya masih sibuk banget Mas, masih mempersiapkan ini untuk magang.
Terus sebenarnya Pak, yang kata ingin mengambil 20 Pak, tapi malah masih kurang kan mengambil kebijakan pendidikan Islam apa boleh. Angkatan 23 ngambil mikro loh Mbak, Mas. Jangan lupa. Tadi kan saya angkatan 23 bisa mengambil pengembangan kebijakan juga boleh lah. Tetapi diingat-ingat sendiri. Tasin, ini sama tadi pertanyaan dari Mas Ahmad itu. Belum dikonversi. Ditunggu 2 sampai 4 hari ini. Makanya biar diinputkan secara manual. Lanjut, yang lain silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Nih, Kalau misal ambil sempro itu kan tadi dikatakan bahwa judulnya itu sudah di ACC. Kalau misal judul belum pengajuan judul terus belum di ACC, bisa ambil sempro nggak, Pak? bisa, tapi segera Mbak. Percuma. Seumpamanya udah sempro tapi judul nggak punya, nggak di ACC DPA. Itu kan sama saja nggak bisa ngerjakan. Gitu loh. Jadi Baik, Pak. konsul Terima kasih. konsul ke DPA dulu, nanti dapat judul, nanti ketika sempro kan sudah santai-santai, tinggal ngerjakan proposal. Boleh. Dan saya sampaikan nilai sempro itu hanya dua, A atau E. A selesai, E nggak selesai. Lah gimana Pak rasionalisasinya? Karena kalau nilai E dikasih nilai B, nanti sampai 1 tahun, 2 tahun kemudian menghilang, kemudian Pak saya baru mau mengajukan sempro. Nah itu nanti yang sulit adalah prodi, nggak lulus-lulus. Kalau di E kan otomatis bisa ngambil semester berikutnya. Itu pahami ya? Pahami. Lanjut. Pak, izin bertanya, Izin Pak. bertanya, Bapak. Silakan. Silakan. Silakan Mas. Jadi gini, Pak, kemarin kan kita udah dikirimin tuh sama Bapak panduan buat apa konversi nilainya. Di situ kan diterangin jumlah SKS tuh dari beberapa matkul tuh ada yang beda dengan matkul sebelumnya, Pak. Contohnya yang semester 4 kemarin itu pendidikan sejarah dan kebudayaan Islam kan sebenarnya kita ngambilnya 4 SKS, Pak, waktu kuliahnya. Tapi di portal itu cuma ada 3 SKS, Pak. Nah, jadi kita panduannya untuk masukin ke buku panduan yang udah kita pegang ini, ngikutnya konversi nilai yang mana ya, Pak? Apakah Yang konversi 3 SKS Mas, yang terbaru. Makanya kan ada satu mata kuliah akhirnya dikonversi ke 2 mata kuliah kan, supaya itu tidak mengurangi hak SKS-nya teman-teman semuanya itu loh. Oh, jadi nanti ikutnya konversi nilai Yang yang terbaru, yang terbaru. terbaru ini, Pak. Nanti Bapak Oke. kirimkan lagi nggak, Pak, yang paling baru yang tadi ini, Pak? Sudah dikirim kan Mas Pak kan di Oh, itu grup. sama kayak yang kemarin, Pak. Itu kan ada perubahan yang saya blok kuning itu berubah. Oh, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Lanjut. Izin bertanya Bapak, Oke. tadi ada mata kuliah pilihan yang di semester yang ditulisnya itu di semester 7, Pak. Apakah kita bisa mengambil di semester 6 atau kita harus nunggu semester 7 dulu? Kalau mata kuliah yang sudah disediakan di semester 7 diambil di semester 7. Kalau kemarin ternyata ngambil mata kuliah di semester 6, ternyata sekarang dikonversi ke semester 7, berartinya nanti diambil di semester genap dulu aja. Yang 7 sudah nggak ngambil lagi. Gitu Mbak. Satu lagi, yang saya bukakan mata kuliah di semester genap, tetapi mata kuliah semester gasal itu adalah metodologi penelitian. Itu tak bukakan 2. Jadi teman-teman semester 6 ngambil metopen itu 2. Monggo yang lain. Eh, Mohon maaf Bapak, berarti untuk seperti mata kuliah media peraga itu bisa diambilnya semester 7 ya Pak? Eh, Tadi saya sudah terangkan ya. Saya bagikan lagi biar nggak bingung. Ini loh Mbak, kan ini
Ganti nih, kemarin ini semester 6 itu kan desain media audiovisual dan desain peragam pembelajaran. Nah, seandainya teman-teman di semester 6 itu sudah ngambil salah satu ini, nah sebenarnya dia ngambil desain media audiovisual, nggak berpindah, aman. Tetapi kalau dia mengambil desain peragam pembelajaran, ternyata pindah di semester 7, maka untuk semester 6 bisa ngambil desain media pembelajaran. Nanti semester 7 sudah nggak ngambil lagi, karena dia bergeser. Sudah paham belum? Bisa dipahami belum? Halo? Siapa bisa? Bisa, Pak. Oke, oke, gitu ya. Lanjut, yang lain. Izin bertanya Bapak, Ya, silakan. Eh, sebelumnya kan saya sudah mengambil 3 mata kuliah pilihan ya Pak, di semester Oke. 5, 6, sama 7. Yang semester 5 itu ada manajemen pendidikan sekolah yang direkognisi menjadi Sosio. edutechnopreneurship. Nah, Ya, kemudian yang semester 6 itu yang pilihannya itu desain peraga, saya sudah ambil. Kemudian yang semester 7 itu yang tadinya manajemen pesantren, itu dulunya itu Bapak waktu sosialisasi waktu Zoom itu pilihannya itu pesantren sama software Bapak. Namun saya lihat kembali di buku panduan itu kok yang software itu dia pilihannya dengan si luar sekolah Bapak. Itu bagaimana? Terjadi keliruan. itu Apakah dulu, saya itu dulu Mbak, yang kurikulum lama. kemudian Makanya kalau iya double, Pak. sebentar saya jawab dulu. Kalau double, nggak zigzag, ya sudah, nggak masalah. Nah, tapi kalau dilihat sesuaikan dengan kurikulum baru sekarang itu si ma manajemen pendidikan sekolah itu kan semester 5 yang diganti menjadi edu technopreneurship. Kemudian yang pesantren itu kan menjadi manajemen sekolah Bapak. Dua-duanya itu di semester 5. Nggak apa-apa, Lalu bagaimana Pak? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, iya Pak. Ya, Berarti saya harus ngambil ulang atau itu nanti kerekognisi sama sistem yang- portal Pak? kalau rekomendasi enggak, yang penting mata kuliah itu bisa diambil 3. Yang pertama itu ya, tetapi kalau untuk kehati-hatian ya monggo kalau mau ngambil lagi. Tapi kalau dari saya, nggak usah, nggak apa-apa, sudah ada 3 mata kuliah pilihan. Daripada repot, Iya, panjangnya semester berapa? saya semester 6 Bapak. Itu kalau ini ya, yang penting 145 SKS itu. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Berarti nggak usah ngambil lagi nggak Pak? Dan nanti kalau mau lebih jelas bisa konsul ke Prodi ya dengan Oh trans. iya. Oke, lanjut. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut, yang lain. Saya lebih suka teman-teman bertanya seandainya ada masalah daripada nanti tahu-tahu grundel di belakang. Kalau ada problem sekarang aja. Kalau sudah Izin nambah bertanya, matkul, untuk metopen itu yang di semester ganjil itu nanti khusus semester 6 atau juga ya semester 4 juga bisa ambil, Pak? yang metopen itu. Ya, yang ganjil. Kalau bisa jangan dua-duanya Mas. Karena mata kuliah ini kan mata kuliah horor sebenarnya. Berat kalau dibarengkan. Cuman karena angkatan semester 6 daripada besok ngambil lagi di semester 7 kan kita barengkan khusus yang 6. Kalau untuk semester 4 tolong dihindari untuk metodologi penelitian yang semester 5. Kalau yang semester 4 diambil saja, tapi yang semester 5 jangan. Bisa ngambil sejarah kebijakan pendidikan Islam atau yang lain boleh itu. Kayak pertanyaan Mbak Mutia Aisyah ini lah. Oke, Pak. Jadi kan saya semester 6 nanti khawatirnya kalau dibuka untuk juga yang angkatan 23 itu nanti kan akan ada banyak kelas gitu. Khawatirnya nanti nggak akan cukup gitu, Pak.
Oh, nanti tetap diadakan kelasnya karena yang metodologi penelitian yang satu pertama itu kan angkatan 23. Itu wajib diambil angkatan 23. Paham maksud saya, Mas? Paham, paham, Pak. Iya, 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 iya. Nah, yang 4 semester 4 ya tetap diambil semester 4, tapi nanti akan banyak. Tetapi kan nanti dibukakan kelas lagi sama Pak Yusuf. Oke, Pak. Terima kasih. Itu ya. Ada lagi 1 menit lagi karena setelah ini angkatan 2024. Pak, izin melanjut ke yang tadi, Pak. Yang tadi kan saya sudah, berarti kan tidak perlu mengambil ulang ya, Pak. Tapi yang semester 6 itu saya belum mengambil yang audio sama software, Bapak. Itu Gini perlu aja, Mbak. diambil atau Panjenengan tidak usah? datang aja kita janjian kapan, saya malah bingung nek panjenengan ngene. Oh, iya, Datang Bapak. saja ke Terima kampus kasih. ya. Sudah pulang belum? Belum. Ayo Belum. datang dulu. Masnya belum ke Jogja, lagi di rumah. Di mana? Lagi di rumah saya, Pak. Di mana Belum ke rumahnya? Jogja lagi. Di Rumahnya? Kendal, Oh, jauh ya. Jawa Tengah. Oh, nanti Iya. coba di ini kirimkan. Kalau saya sih kalau semester 5 sudah 2, terus kemudian tambah semester 6 1 nggak ada masalah. Tapi kalau untuk kehati-hatian Pak, saya kalau bisa malah 6 7 nggak apa-apa Pak ya, nggak ada masalah. Kalau bagian nggak masalah, yang masalah ada kekurangan. Itu Mbak Radina ya. Karena nggak bisa. Oke, baik, Bapak. Terima kasih. Mohon maaf. Terus yang lain, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya kembalikan ke Mbak Sarah nggih. Nanti untuk setelah ini angkatan 2024. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yazida Ihsan SPD MTD atas penyampaiannya. Alhamdulillah untuk sesi kedua sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman sesi 2 2022 dan 2023. Untuk teman-teman sudah bisa meninggalkan Google Meet simulasi kurikulum sesi 2. Terkait sesi ketiga yaitu kurikulum baru. Oke, kepada teman-teman bisa diajak teman-teman lainnya untuk segera join ke Meet ini agar bisa saling menyimak terkait apa penyampaian yang disampaikan oleh Pak Yazida. Mungkin langsung saja kepada Bapak Yazida bisa menyampaikan simulasi kurikulum baru semester genap 2024 dan 2025 kepada Bapak, kami persilahkan. Oke, matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la nabiyya wa la rasulullah ba'da, amma ba'd. Yang kami hormati teman-teman angkatan 2014 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal ihwal berkaitan dengan input KRS nggih. Jadi teman-teman angkatan 2024 awalnya ketika semester awal itu kan inputnya paket diinputkan oleh TU. Nah, adapun di semester 2 teman-teman ketika input KRS dipersilahkan untuk input KRS secara mandiri. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman. Jadi nanti waktunya input KRS, silakan untuk input KRS. Kemudian yang kedua, kurikulum kita adalah kurikulum yang baru. Tetapi untuk angkatan 2024 ini tidak begitu ada permasalahan karena angkatan 2024 itu baru. Jadi nggak ada begitu permasalahan. Mungkin masalahnya saya share screen terlebih dahulu ya.
Malah masalahnya ada di mata kuliah yang belum diambil karena mata kuliah tersebut di kurikulum lama itu di semester 3. Saya tampilkan terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Nah ini, teman-teman kemarin ketika semester 1 mata kuliahnya adalah mata kuliah Akidah Islam. Itu akan dikonversi menjadi mata kuliah Akidah Akhlak, Al-Quran Hadis. Bahasa Arab 1 menjadi bahasa Arab dasar, bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris dasar. Ilmu pendidikan Islam yang belum diambil. Nanti teman-teman bisa mengambil ilmu pendidikan Islam ini di semester 3. Karena di semester 2 belum ada. Kemudian kewirausahaan Pancasila. Nah, yang teman-teman sudah ambil adalah kemarin pendidikan kewarganegaraan. Itu ada di semester 2. Maka teman-teman nanti di semester 2 tidak mengambil pendidikan kewarganegaraan lagi. Karena sudah diambil di semester 1. Maka teman-teman yang diambil adalah paket mata kuliah ini. Antropologi pendidikan, kemudian bahasa Arab pendidikan, bahasa Inggris pendidikan, fikih ibadah, filsafat ilmu, komunikasi, literasi digital, dan psikologi umum. Tetapi kan itu baru 17 SKS karena pendidikan kewarganegaraan tidak ada. Nah, nanti teman-teman saya minta untuk diperhatikan dengan baik-baik ya. Kaitannya dengan apa yang harus diambil untuk angkatan 2024. Yang pertama saya sampaikan terlebih dahulu. Saya mohon maaf, apakah share screen saya terlihat? Lihat. Terlihat, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, ini dicermati dulu teman-teman kaitannya dengan agenda akademik di perguruan tinggi atau di UAD. Yang pertama pembayaran SPP tahap 1 20 sampai 20 Januari sampai dengan 27 Februari. Kemudian perkuliahan pertama itu pada tanggal 10 Maret sampai dengan 10 Mei. Kemudian perkuliahan kedua itu dilaksanakan pada 26 Mei sampai dengan 12 Juli. UTS kita di 12 sampai 24 Mei dan UAS-nya ada di 21 Juli sampai dengan 2 Agustus 2025. Maka untuk model perkuliahannya itu nanti ada 2 model. Pertama sebelum Lebaran, kedua setelah Lebaran. Nah, sebelum Lebaran, perkuliahan dilaksanakan secara full online. Dari tanggal 10 sampai dengan 24 Maret. Itu online teman-teman semuanya. Kemudian setelah Lebaran, maka kuliah dilaksanakan secara offline alias masuk di kelas. Paham sampai sini? Paham, Jadi Pak. full online dan full offline. Full online pas puasa, kemudian setelah itu offline setelah Lebaran. Yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya adalah kaitannya dengan aturan KRS. Ini teman-teman bisa dipahami. Kalau IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, teman-teman semuanya 3 SKS atau IIP, Indeks Prestasinya teman-teman 3, ke atas itu bisa mengambil 24 SKS. Kalau 2,5 sampai dengan 2,99 22 SKS. 2 sampai 2,49 ambil 20 SKS. Jadi teman-teman yang IPK-nya 30, IPK-nya 3, maka bisa mengambil 24 SKS. Kemudian yang kedua, kalau ada nilai E, berartinya nilai E ini wajib mengulang di semester depan. Diulang mata kuliahnya sampai dapat nilai E, itu wajib diulang. Kalau nilainya D, itu bisa ditoleransi, tetapi jangan sampai awal-awal semester ada nilainya D. Berartinya diulang juga di semester berikutnya. Nah, kemudian teman-teman setelah itu dicek nilai-nilainya, maka yang dilakukan, prosedur yang dilakukan berikutnya adalah kaitannya dengan KRS. KRS itu apa toh Pak? Ya mengambil jadwal kuliah melalui portal teman-teman masing-masing.
Yang pertama, kaitannya dengan administrasi, tanggungan, pembayaran, kemudian aktivasi, aktif mahasiswa di portal, itu harus dicermati terlebih dahulu. Setelah itu buka portal, pilih menu berkaitan dengan jadwal kuliah, pilih mata kuliah yang sesuai dengan paketnya. Jadi teman-teman semester 2 ya paketnya semester 2. Ini tidak. Terus kemudian saya langsung ke mata kuliah, paket mata kuliah semester 2. Nah, paket mata kuliah teman-teman adalah yang pertama antropologi pendidikan, kemudian bahasa Arab pendidikan, bahasa Inggris pendidikan, fikih ibadah, filsafat ilmu, komunikasi pendidikan, literasi digital, dan psikologi umum. Ini kan belum sampai 24 SKS. Dan teman-teman tidak mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan lagi karena sudah diambil di semester 1. Maka teman-teman ngambilnya ini mata kuliahnya. Nanti dicek di sini ya mata kuliahnya. Nah, terus kemudian kan baru ini Pak, baru 17 SKS. Maka kalau 17 SKS berartinya masih ada 7 SKS yang masih bisa diambil di semester atasnya. Maka teman-teman bisa mengambil semester atasnya. Apa yang diambil? Nah ini, teman-teman bisa mengambil pendidikan Al-Quran Hadis atau pendidikan akidah halal, kemudian Islam interdisipliner dan sosiologi pendidikan Islam. Nah, nanti kita arahkan ke situ supaya nanti teman-teman kaitannya dengan pengambilan semester atasnya bisa lebih mudah. Ini ya, yang diambil nanti saya bagikan melalui teman-teman HMPS kaitannya dengan mengambil mata kuliah untuk angkatan 2024. Itu sementara yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kami kembalikan ke Mbak Sarah. Baik, terima kasih kepada Bapak Ejide Ihsan SPD MPDes atas penyampaiannya. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada teman-teman angkatan 2024. Bisa bertanya secara langsung ataupun melalui room chat yang tersedia. Silakan. Permisi Pak Yazida, izin bertanya. Oke, silakan. Itu kan direkomendasikan untuk mengambil 3 mata kuliah yang disarankan ini nggih, dari pendidikan Quran Hadis, Islam Inter, dan lain-lain. Nah itu seandainya ngambil selain ini yang di semester atasnya itu apakah diperbolehkan seperti ngambil tahfidz atau tahsin? Gitu Pak. Oke, saya rekomendasikan Mas untuk mata kuliah ini saja dulu. Nanti biar teman-teman di arahnya gampang. Jadi nanti kalau penuh kita bukakan kelasnya biar tahsin sama tahfidz di semester 4 saja. Gitu Mas. Supaya nanti pengelolaan kelasnya lebih mudah teman-teman semuanya dan tidak terlewatkan mata kuliahnya. Gitu Mas. Matur nuwun Pak. Yang lain silakan. Yang lain kami persilahkan. Pak saya sudah izin bertanya Oke. untuk KRS teman yang dari Yaman itu pripun nggih? Yang dari
Yang dari Yaman, teman dari Yaman. Oh, yang dari Yaman nanti biar nanti komunikasi dengan prodi aja, Mas. Biar yang bersangkutan nggak bingung. Ya, Enas ya? baik. Enas pulang ke Jakarta apa kemana ya ini? Iya, kemarin saya hubungi terakhir itu sudah pulang ke Jakarta. Oh ya, nanti biar di KRS-kan sama ini prodi lah. Kalau udah aktifasi. Matur suwun Pak ya sudah. Yang lain? Yang lain ada? Belum ada, Pak. Oh, berarti enggak, kalau nggak ada sudah jelas ya. Karena ini paling simpel itu angkatan 24. Tinggal nanti tinggal paketannya dilihat. Setelah itu nanti tinggal input KRS. Nggak ada Mbak Sarah. Mungkin cukup kalau nggak ada. Saya kembalikan ke Mbak Sarah. Teman-teman, sebelum diakhiri bisa presensi terlebih